Iya. Habis warung kita ya. Tapi hari ini makan siangnya di dia. Kita mulai Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Iya. Siasatin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya, pengurus dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berzikir. Jadi dalam Islam itu ada kurikulum dasar, pertama akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak karimah. Akidah ini penting karena ini dasar. Kalau akidahnya rapuh, maka praktek keberagamaannya juga rapuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada di surah Al-Ankabut ayat 41 itu. Yaitu rapuh serapuh rumah laba-laba. Jadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka selain Allah itu rapuh. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Maksudnya rapuh itu sering, kalau orang Jawa bilang kewedian karepe dhewe itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Tanpa tak beralasan, enggak. Tanpa alasan. Saya sering contohkan misalnya mau silaturahim ke rumah mertua atau mau ke rumah besan. Mau berangkat ketiban cicak. Enggak jadi berangkat. Katanya takut apes. Nah itu kalau dalam bahasa ilmu akidah namanya tatoyur.
Nah, itu kata Nabi, penetralisirnya adalah tawakal. Bahkan Nabi mengingatkan, aukamakol, kalau ada seseorang yang tidak jadi berbuat baik karena tatoyur, itu bisa syirik misalnya. Maka kalau orangnya udah ngaji akidah, ngomongnya apa? Bismillah, kita mau silaturahim. Kata Nabi, oleh silaturahim, umur dipanjangkan, rizki dilapangkan. Udah bismillah, berangkat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu orang kalau udah ngaji akidah itu begitu. Jadi enggak kodean karepe dhewe. Karena yakin dengan janji Allah. Yang pertama. Yang kedua, syariah itu juga penting. Ini berkaitan dengan hukum. Lebih kepada supaya kita ini mengenal batas dan tidak berbuat dolim. Jadi hukum itu ditegakkan supaya kita tidak mendolimi dan tidak didolimi juga. Makanya syariah ini juga merupakan kurikulum besar dalam Islam supaya kita ini mengenal hak dan kewajiban kita, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Cuman kalau dengan Allah kita jangan bicara hak dan kewajibannya. Tapi kalau kepada Allah itu kita bicara tugas kita kepada Allah apa. Karena Allah itu kepada kita sahamnya 100%. Karena bahkan nyawa kita itu milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu enggak punya saham sama sekali. Di perusahaan itu yang boleh ngomong hanya yang punya saham. Yang enggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem. Jangan banyak cakap. Pak donatur nggak boleh ngatur. Ya betul. Nah tapi Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Sebetapapun Allah itu pemilik saham 100%, tapi Allah masih perkenankan, bahkan Allah perintahkan kita untuk berdoa, punya niat yang baik, disuruh kita berusaha, disuruh kita bertawakal. Yang dibalik semua itu ada janji pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Nah terus kemudian saya kalau ngeliat beliau ini ingat orang Bukaka. Tapi bukan orang Bukaka ibu ya? Betul. Loh? Suami dulu ibu kakak. Oh suami di Bukaka. Tapi ibu bukan orang Bukaka bukan? Bukan. Oh, Kalau lepas ya. wajahnya apa mungkin saya pernah lihat. Mungkin pas siapa tahu pas diajak suaminya ke Bukaka, saya lihat ibu mungkin. Mungkin. Oh iya bener. Sama Pak Ustadz juga pernah waktu di rumah Bu Yuyun Pak Fajar. Itu zaman Oh iya. sering. Pantas nggih. Baru lihat lagi nggih. Saya Bukan lama Pak. nggih. Berarti tebakan saya benar, tapi saya lupa nama. Ibu Ida Arab Pak kalau kita Oh ibu dah. Nggih. kedua Ida. Oh. Ida Amin, Ida Arab. Oh, Bang belum bukan Arab. Tidak amin, tidak amin. Ida Arab ini. Arab juga ya Amin ya. Dua-duanya mirip Arab. Amin. Kalau saya Habib. Habib itu Arab bukan India bukan. Indonesia ya Pak ya. Baik. Saya teruskan lagi. Lanjut nih. Jadi itu syariah ya. Jadi kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban, karena kita tidak patut menuntut Allah, itu nggak patut. Yang patut adalah kita menuntut diri kita sendiri. Kemudian kalau dengan sesama baru ada hak dan kewajiban. Suami, istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan itu semua punya hak dan kewajiban. Seorang suami itu punya hak yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Istri juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Orang tua punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Anak juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Atasan juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Bawahan juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan. Harus saling. Tidak boleh merasa paling, itu tidak boleh. Karena begitu ada yang merasa paling, pasti ada yang zalim di situ dan ada yang terdolimi di situ. Tidak boleh merasa paling, harus saling. Harus saling dan tidak boleh merasa apa? Paling. Atasan tidak boleh merasa lebih dari bawahan, karena
Bahaya kalau hanya pakai atasan, tidak pakai bawahan. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Ini namanya adab ini. Maka dalam segala hal itu harus menggunakan al-akhlak al-karimah, menggunakan adab, budi pekerti, tata krama. Dalam Sahih Bukhari, salah satu yang memperberat timbangan amal di mizan itu, bahkan tidak ada yang lebih berat dari itu adalah al-akhlak al-karimah. Hadis Sahih Bukhari atau kama qala. Maka kalau kita baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu di bab tentang syafaat. Kalau sebelum kita masuk ke situ, kita berangkat dari surah Al-Qari'ah dulu ya. Kan ada rumus dalam surah Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih berat, langsung masuk neraka. Bersyukurlah pada Allah, Nabi ketika menjelaskan ayat ini, tapi Nabi tidak begitu menjelaskannya. Kalau kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, Nabi menjelaskan ada upaya syafaat. Jadi Allah dalam tanda kutip ya, Allah tidak mengupayakan sih. Allah memberlakukan sistem syafaat. Pertama, dalam hadis yang kita baca dalam fikih sunnah ada riwayatnya itu tentang sholat sunnah atau puasa sunnah itu, dipanggil para malaikat untuk mencari ibadah-ibadah sunnahnya. Coba cari ibadah-ibadah sunnahnya, ada nggak ini? Ibadah-ibadah sunnahnya. Ditimbangkan, ditambahkan. Sampai sini dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ada yang menang udah. Menang udah. Lulus berarti. Tapi ada yang belum lulus juga. Berarti amalan sunnahnya sedikit. Kata Allah, tidak lama datang sholat dan datang Al-Quran dan puasa. Fikih sunnah bab tentang keutamaan puasa ada di situ. Kata Al-Quran, ya Allah, orang ini semasa hidupnya telah menahan kantuknya demi membaca saya. Saya tidak tahu, kenapa Al-Quran kok bawa kantuk segala? Apa kalau baca Quran ngantuk biasanya? Maka izinkan saya berikan syafaat kepadanya. Kata puasa, ya Allah, orang ini telah menahan lapar, dahaga, dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan hamba memberikan syafaat kepadanya. Dalam hadis itu katakan fatu syafa'an. Maka keduanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Diberi syafaat Al-Quran, diberi syafaat puasa dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Sampai sini ada yang menang. Tapi ada yang masih kalah juga. Masih kalah juga. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, cari ada nggak dia berakhlak. Dia berakhlak nggak? Berakhlak mulia nggak kepada Allah maupun pada sesama? Lihat. Kalau dia akhlaknya bagus, perilakunya bagus, hubungan dengan Allah baik, dengan sesama dia baik. Kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, silakan. Biasa saja kalau sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, dia punya stok akhlak yang mulia, yang bagus, yang banyak. Hubungannya dengan Allah dia pakai akhlak, dengan sama pakai akhlak. Sampai sini menang, ada yang sudah menang. Tapi ada yang masih kalah juga. Mungkin akhlaknya kurang bagus berarti. Karena kalau akhlaknya bagus pasti menang ini deh. Cuma akhlaknya masih buruk dia. Ada satu lagi rupanya. Kalau punya satu ini pasti menang sudah. Timbangannya pasti menang. Apa itu dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi? Ada dalam Quran Sahih diskusi juga. Bitokoh namanya. Bitokoh itu kartu. Bukan kartu BPJS, bukan. Kartu la ilaha illallah. Kartu la ilaha illallah. Ya, ini kalau punya kartu ini pasti menang sudah itu. Dan siapa yang punya kartu la ilaha illallah? Ini ulama berbeda pendapat, tapi secara umum orang yang la ilaha illallahnya di lisan, di hati, dan di perbuatan. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati mengucap tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menanggung rezeki saya kecuali Allah,
tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, isbat Allah menafikan makhluk. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dengan tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Wah, ini baru punya di toko kartu namanya La ilaha illallah. Nah, di dalam berzikir pun ada adabnya. Ada tata keramanya. Izin minum dulu ya. Nah, silakan. Air putih. Itu dingin. Takut batuk ya? Enggak, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batuk Suaranya udah bindeng Ustaz. Saut terus tiap hari Ustaz. Sekali 2 kali. Alhamdulillah. Oh, lanjut. Nah, termasuk dalam berzikir itu ada adabnya. Jadi bukan tidak tanpa adab. Walaupun begini ya, ini rumus juga. Jangan hanya gara-gara karena kita tidak sempurna dalam adab tuh tidak berzikir. Itu salah juga. Gak enak mau zikir sama Allah lagi nyumpasin bawang yang Itu salah nyebut, harusnya 700 rupiah. per kilo harga iya. Sampai 1000. Dan itu bukan ya 700 ya perak. Jadi kebanyakan dia nggak pernah ingat rupiah apa perak. Ingatnya 100.000. Pun. Tapi saya aduh, udah enak lagi pakai daster doang, masa zikir. Aduh, jangan. Jadi jangan gini ya. Menjaga adab tetap kita lakukan. Tapi ada masa-masa di mana memang kita lagi nggak sempurna. Tapi jangan tidak berzikir hanya karena merasa tidak sempurna. Karena kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dzakarallah fi kulli ahyani. Nabi itu berzikir dalam semua keadaannya. Berarti ada masa di mana kadang beliau mungkin dalam kondisi tidak punya wudu misalnya, atau dalam kondisi di mana beliau mungkin sedang berhadas misalnya, berhadas besar maksudnya. Padahal kata Siti Aisyah, Nabi selalu berzikir. Berarti kan ada kondisi-kondisi di mana secara dohir tampak tidak sempurna. Maka dalam fikih itu ada istilah gini Bu dalam fikih, adna, akmal, afdal. Ini kita harus paham supaya jangan menuntut kesempurnaan akhirnya malah nggak pernah baca Al-Quran. Nuntut kesempurnaan malah nggak pernah zikir. Karena dalam beragama itu ada namanya adna, standar paling minimal lah. Ada akmal, sempurnanya, ada afdal. Contoh gini deh, contoh. Orang wudu telanjang di kamar mandi maksudnya ya. Boleh nggak secara fikih? Saya ngomong fikih. Boleh. Habis mandi. Wudu di kamar mandi telanjang itu dalam fikih boleh. Tapi itu adna. Standar yang paling minimal misalnya gitu. Kalau mau lebih sempurna namanya akmal. Ya pakai kemben lah gitu. Itu namanya akmal namanya. Kalau misalnya mau afdal ya di luar kamar mandi, terus kemudian pakai pakaian yang sudah lebih pantas lah, berwudu kemudian. Itu namanya afdal. Jadi ada adna, ada akmal, ada afdal. Termasuk dalam zikir. Zikir itu ada adna, ada akmal, ada afdal. Kalau zikir sambil jalan, sambil nyapu, sambil apa, itu adna. Iya, sambil olahraga. Itu udah ada masalah. Daripada tidak zikir sama sekali gitu. Kalau bahasa kaidah fikihnya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa kita laksanakan kesempurnaan keseluruhannya, tapi jangan ditinggalkan semuanya lah. Yang kedua, akmal. Ya, ini lagi bisa pakai sambil wudu, kita sambil wudu lah zikirnya. Habis setelah wudu kita zikir menghadap ke arah kiblat misalnya gitu ya. Terus kita sempurnakan menutup auratnya malah afdal sudah. Tidak hanya akmal tapi afdal. Itu jadi ada momen-momen di mana yang adna pun tetap kita laksanakan, tapi ada momen-momen di mana kita mencoba lebih sempurna, bahkan lebih utama. Nah, jadi jangan sampai karena kita telah belajar adab dalam berzikir yang berkaitan dengan akmal dan afdol ini,
Jangan sampai gara-gara itu terus kemudian kita menjadi apa? Menjadi terus kemudian malah menutup zikir gara-gara merasa tidak Sah. tidak afdal dari Tidak itu. afdal. Padahal zikir itu kalau bahasa Al-Qur'annya qiyama wa qu'udan, dalam keadaan duduk, berdiri, tidur bahkan. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim itu. Tentang ulil albab itu. Nah, ngaten nggih. Jadi kita ini belajar keutamaan tapi tidak menafikan yang adna akmal. Bahkan yang adna pun tetap kita laksanakan, bukan apa-apa, lebih banyak karena memang supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Karena dalam surah Al-Ahzab ayat 41 itu, surah ke-33 ayat 41 itu kita diperintah oleh Allah untuk zikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tujuan berzikir ialah menyucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangun nurani. Hal inilah yang disyaratkan oleh Al-Qur'an, oleh ayat yang mulia di surah Al-Ankabut ayat 45 itu. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah itu lebih utama lagi. Jadi dan salat itu bagian dari zikir. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk menyebut dan mengingat aku, kata Allah di surah Toha itu. Nah, catatan pentingnya buat kita bersama adalah zikir yang sempurna itu akan membersihkan hati. Zikir yang sempurna itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau diistilahkan dengan zikir yang benar itu berdampak. Berarti gini, saya sampaikan di awal kemarin bahwa zikir itu kan menyebut dan mengingat. Substansinya pada mengingat. Aduh Ustadz, saya selama ini cuma di bibir doang nih. Gimana? Ini kata para ulama ya. Jangan berhenti berzikir hanya karena baru di bibir kamu bisa berzikir dan belum di hati. Kenapa kata para ulama? Karena walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling enggak bibirmu sudah dekat dengan Allah. Itu kata orang gitu. Misalnya maaf ya, di antara kita ada yang berzikir masih di lisan. Masih di lisan aja. Ya, saya juga masih. Kadang belum sepenuh hati, walaupun kadang hati kita libatkan juga, kadang. Itu kata para ulama, jangan berhenti berzikir hanya karena kita baru merasa di lisan aja bisanya. Terus saja, terus. Paling tidak kata para ulama, walaupun mungkin hatimu masih jauh dari Allah, paling enggak bibirmu, lisanmu sudah dekat dengan Allah. Itu satu dulu. Yang kedua, di antara lisan yang Allah cintai itu adalah lisan yang basah karena banyak berzikir kepada Allah. Tapi jangan salah paham, lisan saya kok kering, nggak basah, saya basahin. Bukan gitu. Maksudnya karena banyak berzikir kepada Allahnya, itu bukan soal dibasahinya, bukan. Itu seperti itu. Maka catatan penting buat kita bersama adalah yang penting kita tetap berzikir, syukur-syukur pelan-pelan, hati kita libatkan dalam zikir itu. Contoh melibatkan zikir dalam hati itu gimana misalnya? Misalnya ya kita beristighfar. Lisan astagfirullah. Hati mengingat-ingat dosa sambil dimohonkan ampunan kepada Allah. Lisan mengucap alhamdulillah. Hati sambil mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita sambil kita syukuri dengan sepenuh hati. Hati ngucap la ilaha illallah. Lisan ngucap la ilaha illallah. Hati ngucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menanggung nasib atau rezeki saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Itu kita perkuat itu. Nah, diharapkan dengan itu nanti berdampak pada perbuatan. Dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang lebih mudah bersyukur, menjadi pribadi yang lebih mudah meminta ampun kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih mudah untuk
tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Itu seperti itu. Dan secara umum sebenarnya zikir itu berdampak memang. Saya ulang ya, secara umum zikir itu berdampak. Orang itu kalau rajin baca ayat kursi, zikir andalannya ayat kursi misalnya. Kan ada orang itu zikir andalannya ayat kursi itu ada misalnya. Gak tahu gimana ceritanya, yang mendekat kepada dia itu orang yang gak jauh-jauh dari karakter ayat kursi biasanya. Ya berkaitan dengan yang itulah pokoknya. Kalau ada orang yang rajin zikir istighfar, astagfirullah, 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 nanti yang mendekat itu berkaitan dengan kemudahan-kemudahan, rizki, kelapangan, solusi dan macam-macam. Ada orang itu yang senang zikir itu la haula wala quwata illa billah, berkaitan dengan pertolongan mohon pertolongan pada Allah berupa kekuatan, daya, upaya dan macam-macam. Maka nanti nggak jauh-jauh dari hal seperti itu akan datang kepadanya, sehingga ya kalau bisa sih semua dibaca, kalau bisa. Paling nggak zikir habis sholat, zikir pagi dan petang, zikir mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, dalam perjalanan, di atas kendaraan, dan lain sebagainya. Monggo lanjut, gak apa-apa, santai aja. Karena bukannya bareng, kita jadi berisik. Maaf ya, habis biasanya ada yang ngantuk, Ustaz saya keluarin dulu. Betul. Artinya buat mencegah perbuatan keji dan mungkar, zikir kepada Allah itu lebih ampuh. Lebih ampuh lagi dari sholat. Sebabnya ialah karena orang yang zikir itu demi hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutnya, maka Allah akan mengirimkan cahayanya sehingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya akan berlipat ganda. Dengan demikian hatinya akan tentram dan puas menerima kebenaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Ar-Ra'd ayat 28 itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang telah beriman, hati mereka menjadi tentram dengan menyebut dan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan menyebut dan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tapi syaratnya zikir menenteramkan itu kalau kita punya iman ya. Saya ulang, Ar-Ra'd ayat 28 itu syarat zikir yang menenteramkan. Surah Ar-Ra'd itu surah ke-13. Syarat zikir yang menenteramkan itu syaratnya harus alladzina aman, harus beriman dulu dia. Kalau nggak pakai iman, zikirnya tidak menenteramkan. Tapi kalau pakai iman, zikirnya menenteramkan. Maksudnya apa? Harus yakin. Kalau dalam Imriti itu ada istilah wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau nggak yakin, nggak bermanfaat. Makanya harus yakin. Harus yakin. Contoh gini misalnya. Contoh. Ada orang punya keyakinan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Suatu saat orang ini gelisah soal rizki. Temennya ngomong, udah yakin aja. Kan Allah Maha Pemberi rizki. Baik-baik sama Allah, ayo kita perbanyak silaturahim, ayo kita hati majelis ilmu, ayo kita perbanyak istighfar, ayo kita sedekah, sampai kita berusaha. Itu langsung tenang hatinya. Diingatkan akan hal-hal baik yang bisa mendatangkan pertolongan Allah terkait dengan rezeki misalnya. Kenapa? Karena dia yakin. Kalau nggak yakin, diingetin, udah perbanyak istighfar, kamu tahu. Diingetin itu malah galakan dia. Kayak ada, ini cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya. Ada orang datang cerita masalahnya. Kata beliau, ya udah bantu orang lain. Terus ada masalah lagi, datang lagi. Ya udah bantu orang lain. Suatu saat beliau ini kayak kesel gitu ya. Saya ini punya masalah, kok malah suruh bantu orang lain tuh gimana ceritanya, katanya. Kata beliau, loh, kamu tidak percaya sama hadis Nabi yang Sahih Muslim itu? Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Kita itu loh kelihatannya bantu orang lain. Tapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri dengan izin Allah.
Kita itu kelihatannya membantu membereskan urusan orang lain. Tapi tanpa kita sadari dengan izin Allah, masalah kita kadang dibantu beres oleh Allah. Cuman ini kan kalau nggak pakai kacamata iman kan ngapain sih kita bantu orang, padahal di situ kita harapkan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menenteramkan karena ada iman dalam hati itu. Kalau nggak ada iman, nggak ada keyakinan, nggak bisa. Jangankan zikir. Dokter Zaidul Akbar itu pernah ditanya orang, kenapa ya dok saya sudah minum kunyit atau aneka herbal yang ala dokter CSR itulah, jurus sehat ala Rasulullah itu, yang dokter Zaidul Akbar itu. Kata beliau, harus yakin Pak, harus yakin, karena jangankan obat-obatan herbal gini, kata beliau, obat dokter saja, kan beliau dokter juga kan, itu kalau bapak minum nggak yakin juga kurang efek Pak. Itu kata beliau gitu. Nah itu padahal obat, apalagi zikir, harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Dulu saya pernah tahu ada seorang ustadz di Bogor, sekarang udah wafat beliau ya. Kalau beberapa kawan ustadz ada orang ada masalah ngeruqyah itu kan ayatnya panjang gitu. Kalau beliau itu ada orang misalnya kena sihir atau apa gitu datang, belum diruqyah baru gini. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru mau mulai itu udah kadang udah selesai. Ya saking kuatnya keyakinannya itu. Ya jadi kadang ayatnya dibaca sama, karena keyakinannya berbeda, efeknya juga berbeda. Makanya kita kalau zikir, doa itu yang yakin sama Allah itu. Yakin aja udah. Ya harus yakin. Makanya yakin tuh kalau kita lihat maha kuasanya Allah. Kalau lihat kemampuan kita pasti apa ya gitu. Tapi kalau ya melihat maha kuasanya Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Nah, ngoten nggih. Nah, terus kemudian, dan jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha buat mencapainya tanpa dapat dihalangi oleh godaan-godaan nafsu atau oleh rintangan-rintangan syahwat atau rongrongan syahwat, maaf. Orang kalau udah tawajuh dengan zikirnya tidak mudah digoda oleh nafsu dan syahwatnya. Tidak mudah digoda oleh ambisi-ambisi jahatnya. Karena kan setiap kita ini ada potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk takwa itu Allah kasih bekal kita ilmu, iman, malaikat, akal sehat. Untuk menjadi jahat modalnya itu setan, nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini dipakai senjata oleh setan untuk pintu masuk menggoda kita. Jadi sebenarnya setan itu kerjaannya cuma berbisik saja. Selebihnya keputusannya ada di kita. Jadi setan itu kerjanya cuma yuwas wisufi sudurin nas. Selebihnya kita itu. Kalau kita sepakat, ya udah berarti jadi. Tapi kalau kita tidak sepakat, nggak jadi. Nah, setan menggoda kita melalui ambisi nafsu dan syahwat. Kalau nafsu dan syahwat kita tidak terkendali, mengiyakan, udah jadi itu. Tapi kalau tidak, karena kita menurutkan maunya akal sehat kita, maunya ilmu kita, pertimbangan malaikat kita, iman kita, ya udah selamat. Nah, untuk menguatkan sisi akal sehat, ilmu, iman, malaikat itu zikir itu diantaranya. Sementara untuk melemahkan semua itu dengan jauh dari zikir. Karena nanti ada ayat yang mengatakan wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang abai dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka nanti setan yang akan menguasainya. Artinya apa? Semakin lemah zikirnya, semakin kuat pengaruh setannya. Semakin melemah zikirnya, semakin kuat pengaruh setannya. Semakin jauh dari zikir kepada Allah, semakin setan mendekat. Karena zikir itu cahaya. Kalau cahaya pergi, gelap yang datang. Tapi kalau cahaya datang, gelap yang pergi. Makanya rumah yang jauh dari zikir kepada Allah, jin kafir, jin fasik,
kekerasan. Tapi kalau kita masuk rumah, assalamualaikum, setan dah gak punya tempat nginap sudah. Ketika kita keluar, assalamualaikum, keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, mau makan baca bismillah, selesainya hamdalah, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, udah, setan gak ada kesempatan itu. Tapi kalau rumah kita jauh dari semua itu, yang ada malah aneka maksiat, udah, setan betah di situ. Jadi pertanyaannya, kita pengen setan betah apa nggak betah di rumah kita, itu kembali pada bagaimana kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kedudukan zikir itu bukan soal remeh, sebaliknya amat penting dalam kehidupan manusia, dan tidak masuk akal jika hasil-hasil ini akan dapat terwujud dalam hanya menyebutnya di bibir belaka. Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak cocok dan sejalan dengan hati. Allah telah memberikan bimbingan mengenai tata tertib yang harus dituruti seseorang bila ia sedang berzikir. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau idealnya zikir itu jangan cuman di lisan, tapi juga di hati. Itu idealnya. Jadi tidak cukup hanya di lisan, tapi juga harus di hati. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 205 itu, ayat terakhir itu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan zikirlah kepada Tuhanmu Allah dengan hatimu, dengan merendahkan diri dan tanpa mengeraskan suaramu, baik di waktu pagi maupun di waktu petang hari. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Ayat tersebut memberi pertanda bahwa zikir itu disunahkan secara sir, artinya dengan tidak mengeraskan suara. Rasulullah Muhammad SAW pernah mendengar segolongan manusia yang berdoa dengan suara keras dalam salah satu perjalanan. Maka sabdanya, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innal ladzi tad'unahu sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Hai manusia, pelan-pelanlah dalam bersuara karena kamu tidaklah menyeru zat yang tuli atau di tempat yang jauh. Yang kamu seru adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat, bahkan lebih dekat daripadamu dari leher kendaraanmu. Sebagaimana ia memberi petunjuk agar dalam berzikir itu seseorang hendaklah bersikap dalam keadaan harap cemas. Tidak di antara tata tertibnya lagi ialah agar orang yang berzikir itu bersih pakaian dan suci badan. Ini akhlak ya. Jadi jangan sampai nanti, aduh saya lagi kotor gak zikir, salah. Tetap zikir. Cuman ada masa di mana kita berusaha dalam keadaan suci. Serta harum baunya kalau bisa. Karena demikian akan menambah kegairahan, di samping sedapat mungkin menghadap kiblat. Kalau bisa ini nilai sempurna ini ya. Karena sebaik-baik majelis ialah yang menghadap kepada kiblat itu. Baik, saya mau terangkan dulu ya. Ayat surah Al-A'raf ayat 205 itu sebenarnya bukan larangan berzikir dengan suara. Tapi ayat ini memberitahukan adanya zikir dalam hati. Karena sebelumnya para sahabat itu memahami zikir itu di lisan. Ternyata ada zikir dalam hati. Pertanyaannya, apakah zikir lisan ditinggal? Jangan. Karena kalau Rasulullah zikir pakai hati, kita nggak akan pernah tahu bagaimana zikirnya Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW itu kita tahu zikirnya karena beliau mensuarakannya. Sampai ada sahabat itu nanya, karena Nabi zikirnya itu aja kan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, zikir Anda kok itu saja. Rupanya mengulang-ulang zikir dan doa itu serupa mengayuh sepeda. Kita ulang-ulang lama-lama sampai. Kecuali sepeda statis.
Naik sepeda beneran sampai insya Allah. Ya seperti kita melangkah, kita ulang-ulang langkah itu, lama-lama insya Allah sampai. Pun, jadi saya ulang, surah Al-A'raf ayat 205 ini bukan melarang kita berzikir dengan lisan, bukan ya. Tapi ayat ini memberitahukan tentang adanya zikir dalam hati. Karena sebagian para sahabat sebelumnya mengetahuinya zikir itu pakai lisan. Ternyata zikir pakai hati saja itu bisa. Itu satu dulu. Yang kedua, ayat ini melarang kita, dalam tanda kutip ya, meninggikan suara dalam zikir seolah-olah Allah itu kalau nggak dikencengin nggak denger. Nah itu mental itu tidak boleh. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu zat yang maha mendengar. Tentang ini ada satu riwayat dalam kitab ini, di dalam kitab ini ada disebutkan ya. Kalau saya nggak salah tentang sholat tahajud ya. Nabi itu pernah ketika suatu malam lewat ketemu Abu Bakar sedang sholat malam. Suaranya lirih banget Abu Bakar itu. Sayyidina Umar suaranya kenceng. Ini nanti bisa dicek dalam Sababun Nuzul surah Al-Isra ayat 110 itu. Ini Sababun Nuzul surah Al-Isra ayat 110 diantaranya. Terus ketika keduanya menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi bertanya, Abu Bakar, semalam saya ketemu kamu sholat malam, kok hampir tak terdengar suara? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya kan menghadap kepada zat yang maha mendengar dan tidak tuli. Kalau kamu Umar, kenapa kenceng banget bacaannya? Ngusir setan ya Rasulullah. Sekalian bangunin orang tidur. Ngusir setan, sekalian bangunin orang tidur. Kata Nabi pada Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Umar, turunkan sedikit suaramu. Yang sedang-sedang saja. Kalau kata Fethi Vera kan sedang-sedang saja ini. Bun, bisa dipahami ya. Jadi saya ulang, ayat ini bukan melarang zikir dengan suara. Tapi ayat ini mengingatkan kita adanya zikir dalam hati. Dan jangan meninggikan suara seolah-olah Allah tidak akan mendengar kalau kita tidak kenceng. Tapi bersuara diperkenankan, karena kalau tidak pakai suara kita nggak akan pernah tahu bagaimana zikirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau zikir itu tadarru'. Apa tadarru' itu? Merasa rendah diri. Kalau pada sesama kita tidak boleh rendah diri, tidak boleh. Rendah hati yang betul. Tapi kalau kepada Allah jangan cuma rendah hati, harus merasa rendah diri, merasa diri tidak berdaya, merasa diri tidak mampu, merasa diri ini bodoh, merasa diri ini lemah dan butuh pertolongan Allah. Makanya kita tadarru', loh ada Budiana sih, ada lagi. Baru lihat ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ada merasa diri rendah gitu loh. Bisa dipahami ya. Dan kemudian yang ketiga harus disertai dengan sikap penuh harap cemas. Harap cemas itu bukan seudon sama Allah, bukan ya. Tapi lebih kepada memberi ruang dalam hati kita agar kita tidak kepedean juga gitu. Karena orang overconfident itu nggak benar juga. Yakin kepada Allah itu harus. Tapi overconfident itu bahaya juga. Harus kita berikan ruang, ada harap cemas. Kalau bahasa agamanya roja dan khauf. Jadi ada harapan, ada ketakutan. Ketakutan yang dimaksud itu untuk lebih kepada memberikan ruang kepada kita agar kita tidak terlalu overconfident tadi itu. Contoh gini, misalnya gini. Ketika kita berdoa, kita berzikir, kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, tapi jangan kepedean bahwa lantas kemudian kita tidak perlu berdoa kembali. Maka kita terus berdoa itu lebih kepada karena kita betul-betul berharap kepada Allah agar doa itu betul-betul dikabulkan. Dengan keyakinan. Dan kita memberikan ruang itu lebih kepada untuk mendorong kita guna semakin semangat dan semakin terus tanpa capek untuk terus berharap dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya diusahakan dengan ya tadi sikap harap
cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cemas bukan dalam pengertian yang suudzon sama Allah, bukan ya. Tapi cemas yang mendorong kita untuk terus berharap kepada Allah. Kalau bahasanya Nabi gini deh. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, kata beliau, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita ada ketakutan, perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat harapan. Karena yang akan menetralisir ketakutan itu adalah harapan itu sendiri. Ya, roja itu. Roja dan khauf itu dua-duanya harus ada. Itu seperti itu. Kalau di kendaraan mirip gas sama rem. Orang kalau khauf terus kayak ngerem, nggak jalan-jalan nanti. Tapi kalau roja ngegas nggak ngerem-ngerem, itu bahaya juga. Dua-duanya harus seimbang. Ada masa di mana kita harus mesti ngegas, ada masa di mana kita siap-siap nginjak rem. Nah, bukan apa-apa, takutnya kebablas. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau dulu ada guru saya itu cerita, tapi ini bukan dalil ya, cerita guru saya. Jadi kalau ini cerita guru saya, kalau kita mohon sama Allah yang sungguh-sungguh, kata beliau gini, membuat cerita. Ada orang kecemplung sumur. Misalnya gitu ya. Terus dia teriak, tolong. Orang yang denger, dia minta tolong. Ayo kita tolong. Tapi coba, orang yang kecemplung sumur itu minta tolongnya gini. Tolong. Misalnya gitu. Kata guru saya itu. Kira-kira orang yang denger itu ngira minta tolong apa nyanyi gitu. Oh, enggak saya tolong gitu. Ya, tentu Allah tidak seperti makhluk ya. Tapi mbok ya kalau sama Allah itu penuh pengharapan gitu loh. Ya biar Allah Maha tahu sih tanpa kita menunjukkan, tapi kan kita harus menumbuhkan rasa betapa kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya insyaallah nggih. Nah, itu seperti itu. Terus tadi dikatakan juga bahwa kalau mau sempurnanya lagi ya pakaiannya bersih, terus hatinya juga dibersihkan, terus badannya dibersihkan dari najis, syukur-syukur menutup aurat secara sempurna, terus menghadap ke arah kiblat. Kalau memungkinkan untuk dilaksanakan dengan lebih sempurna. Tapi saya ulang loh ya, jangan karena tidak bisa mencapai nilai sempurna terus tidak berzikir, itu salah itu. Wes mbok kaya apa keadaan kita tetap berzikir sama Allah. Karena dalam fikih ada istilah adna, akmal, afdal. Jadi ada batas minimal, batas tingkat lebih sempurna lagi dan lebih utama lagi. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga benar. Ada adna, akmal, afdal. Adna paling rendah, batas minimal. Akmal lebih sempurna. Kalau afdal lebih utama. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Biasanya pertanyaannya banyak, jadi singkat sedikit. Oke, monggo Oma, siapa Oma dulu ya. Oke. Senior dulu paling senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya tidur habis sholat tidak baca doa apa, terus saya pas mau tidur susah. Kalau kita baca zikir begitu, tapi atas dimana dapat atau tidur itu nggak apa-apa. Baik. Jadi Oma lagi berzikir kepada Allah. Dengan tengah zikir ketiduran. Susah tidur. Oh, susah tidur terus? Terus saya zikir. Terus? Baca berapa macam itu. Tapi saya nggak tahu tidur itu ketika tanpa mengucapkan salam lagi itu nggak apa-apa. Oh, sholat ditanya. Nah, zikir. Kok salam? Maksudnya gini. Terima kasih Allah saya udah. Oh, nggak apa-apa, Oma. Kita ketiduran biasa. Bagus. Ya, kita baca Quran ketiduran, zikir ketiduran itu malah bagus kalau menurut saya daripada habis nonton drakor ketiduran itu. Misalnya. Jadi sangat tidak apa-apa, Oma. Apalagi maaf ya, di usia-usia udzur mungkin sebagian kita justru akan mengalami
mudah tidur kalau zikir malahan misalnya. Makanya sengaja kita berzikir, semoga Allah istirahatkan lahir batin kita. Tidak ada masalah, Om. Ada satu lagi. Nggih. Kan saya sholat. Saya lupa. Biasanya saya baru hadir, hajar, gitu. Terus kalau sholat itu saya lupa apa udah terakhir apa belum. Kalau Oma lupa sudah berakhir apa tidak tadi sholatnya, kenapa kok lupa Oma? Ya mungkin kadang-kadang matanya suka merem. Ini udah mau salam apa baru pertama gitu, terus saya Kita masih was-was kadang-kadang. Oke, gini. Kalau mau agak repot dikit ya secara fikih ya. Ini kalau dalam fikih kalau mau agak repot dikit. Tambah. Ini konteksnya sholat sunnah kan Oma ya. Sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu kan tidak boleh dibatalkan soalnya. Gini misalnya. Tiba-tiba Oma ini baru pertama Pak, kedua atau berapa? Ini kaidahnya Oma ya. Al-aslu al-adam, al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum dikerjakan. Jadi kalau Oma merasa ini terakhir atau bukan, berarti belum terakhir Oma. Kalau Oma misalnya ini 2 apa 3, berarti baru 2. Nambah sekali lagi. Kalau itu dianggap 2, kalau memang mau 3 witirnya ya misalnya, nanti Oma salam, setelah itu sujud sahwi atau sebelum salam sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu berlaku tidak hanya dalam sholat fardu, tapi dalam sholat sunnah juga, walaupun ada ulama yang berpendapat untuk sholat sunnah tidak ada sujud sahwi. Misalnya sekali apa? 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Gitu Oma nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi andai kan Oma bingung, saya batalin sependek yang saya tahu kalau untuk sholat sunnah dibatalkan tidak apa-apa. Mulai dari awal lagi tidak apa-apa. Ya silakan aja. Kalau sholat fardu tidak boleh dibatalkan kecuali batal. Sholat fardu itu nggak boleh dibatalkan kecuali batal atau ada udzur ya, udzur syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat sunnah masih ada keringanan lah. Oke. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih. Mengenai zikir ini, Nggih. kalau orang yang habis operasi biasanya kan masih terbaring. Gak apa-apa, kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Ditutup badan CRT. Ini sama Habis tetangga operasi kan masih terbaring, masih pakai pampers lah, pokoknya masih nggak suci gitu. Kita berzikir itu berarti hukumnya adna. Oh, jadi tapi kan boleh. Boleh, sangat boleh. Satu lagi, seandainya orang habis junub, nah itu kan belum mandi, masih boleh berzikir nggak? Maksudnya Bagus. Berzikir. Bagus. Baik. Yang pertama, orang habis operasi, terus dia masih pakai pampers, kupak najis. Boleh nggak zikir? Boleh, pakai banget. Begini bagus. Berarti adna dong. Pertama enggak apa-apa adna daripada enggak sama sekali, itu dulu. Tapi sebenarnya untuk masing-masing orang adna, akmal dan afdolnya bisa beda-beda, Bu. Contoh gini misalnya. Bagi orang yang memang tidak mungkin lepas pampers karena habis operasi, bisa jadi keadaan dia itu sudah afdol bisa jadi. Karena dia dalam kondisi sulit gitu. Yang dimaksud adna, akmal, afdol pakai pampers dalam kategori adna itu di mana kalau dia masih bisa leluasa melepas pampersnya, leluasa cebok, nah itu baru ya dia kena aturan itu. Tapi dalam kondisi di mana dia sakit, kondisi seperti itu bisa jadi sudah afdol daripada dia tidak zikir sama sekali. Karena bagaimanapun juga zikir itu penguat baik lahir maupun batin. Begitu ya Bu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang dalam keadaan junub boleh berzikir, yang tidak boleh baca Al-Quran. Kalau zikir boleh. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha itu, Nabi itu zakarullah fi kulli ahyani, termasuk dalam keadaan junub atau kamakal. Hanya tidak boleh membaca Al-Quran. Itu aja. Selain Al-Quran boleh zikir, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Yeah. tadi kan
junub tidak boleh baca Al-Quran. Di konteksnya baca memegang atau apa, karena ada yang bilang juga kan junub dengan haid ya. Nah haid itu kan ada berpendapat bisa boleh membaca tapi tidak pegang mushaf, atau tidak membaca sengaja tapi belajar. Bagus. Nah itu apa tuh perbedaannya? Beda. Dengan Baik, saya terangkan bedanya. Gini, junub itu jenis hadas yang sebaiknya segera disucikan. Hadas besar yang kalau haid kan ada interval waktunya. Ya, ada interval waktunya, ada ketentuannya. Kalau junub itu jenis hadas yang sebaiknya atau sunnahnya disegerakan untuk disucikan. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau tidak berkenan segera mandi, beliau biasanya wudhu terlebih dahulu sebelum beraktivitas yang lain. Nah, itu bedanya satu. Yang kedua, karena beda, maka status hukumnya di kalangan para ulama itu juga berbeda. Sependek yang saya baca, kalau junub itu sepakat ulama dilarang baca Al-Quran. Kalau haid ada beda pendapat. Jadi ada beda pendapat, dan beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan. Jadi yang saya tahu beda pendapat ulama. Contoh gini, dalam mazhab Syafi'i sekalipun yang sangat ketat yang melarang wanita haid baca Al-Quran, itu masih mengatakan ini, wanita haid boleh baca Al-Quran dengan niat berzikir. Boleh. Wanita haid boleh baca Al-Quran dengan niat menyampaikan dalil. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i itu. Wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan konteks karena dia belajar. Ya, itu boleh. Makanya kalau saya jenengan lagi dapat niat belajar Al-Quran, walaupun dapat tidak ada masalah. Itu yang ketat aja gitu, apalagi yang longgar gitu. Kalau di fikih sunnah ini, kata saya Sabik, hadis-hadis yang melarang wanita haid termasuk baca Al-Quran itu nggak ada yang sahih kata beliau. Atau dalam kata fikih sunnah. Iya. Itu kalau pada Syafi'i mah agak ketat dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu yang saya pahami. Nggih, monggo. Nggih. Bagaimana dengan orang yang kan banyak Ustaz yang kalau habis operasi cancer ya? Kemo. Iya, kan ada penampungan buat kotorannya. Ya. Nah, itu kan banyak Ustaz yang merasa bahwa karena kotor atau apa dia tidak mau sholat ya. Itu hukumnya Bagus. Baik. Ketika ada orang mengalami kondisi seperti yang Ibu bilang, terus dia memutuskan untuk tidak sholat, begitu dia memutuskan tidak sholat, dia salah. Karena kalau dia mati, dia punya hutang sholat, dan itu bahaya itu. Satu dulu. Yang kedua, yang betul adalah tetap sholat semampunya, seapa adanya. Dalam fikih, dalam usul fikih maksud saya, itu ada satu kaidah berbunyi begini. Idza daqatil umuru ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Segala sesuatu itu kalau sempit keadaannya, aturannya jadi longgar. Tapi kalau sesuatu itu longgar, aturannya jadi sempit. Konteks kaidah ini ditarik ke masalah sholat dalam kitab Al-Faraidul Bahiyah, dikatakan begini. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Jadi kalau kondisi seorang ketika sholat itu longgar, aturan sholat jadi sempit, jadi ketat. Tapi dalam kondisi sulit, kayak tadi itu misalnya, aturan sholat jadi longgar. Jadi membawa najis seperti tadi itu memang membatalkan sholat. Tapi kalau najisnya nggak bisa karena kondisi sakit seperti itu, maka itu namanya dimaafkan. Jadi begitu dia memilih tidak sholat, sudah salah dia. Tapi kalau dia masih pilih untuk mengerjakan sholat, walaupun semampu-mampunya, seada-adanya, sebisa-bisanya, maka itulah yang benar. Andai kan dia meninggal, dia tidak punya hutang sholat. Tapi kalau dia misalnya sembuh, sehat walafiat, kalau kemarin sholatnya dia dengan wudhu atau dengan tayamum sebisanya, insya Allah tidak wajib mengulang sholatnya. Tapi kalau kemarin dia sholatnya nggak pakai tayamum, nggak pakai wudhu karena penuh dengan selang, begitu sembuh harus i'adah. I'adah itu mengulang selama dia sholat yang tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum itu. Karena ada zaman saya kemarin, Pak Tamtomo itu cerita sama saya. Iya, saya habis operasi itu Ustaz, wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa.
Nyuruh orang juga nggak bisa karena saking lemesnya. Akhirnya saya tetap sholat, tapi tanpa wudhu, tanpa tayamum. Boleh saja, boleh. Tapi karena Bapak sembuh, Bapak wajib mengulang. Karena tidak pakai bersuci. Kalau mengenai najis tadi, dimaafkan. Kalau mengenai najis. Makanya kalau saat sholat, saat sakit itu dia bisa tayamum, dia bisa wudhu misalnya, terserah mana yang bisa dilakukan, itu namanya bersih dari hadas. Maka ketika dia sholat, insya Allah setelah sembuh tidak wajib mengulang. Kalau soal najis dimaafkan. Tapi kalau tidak wudhu, tidak tayamum, itu wajib mengulang kata para ulama. Ada hadis yang mengatakan la yaqbalullah salatan bila tahurin. Allah tidak mau terima sholat tanpa bersuci. Maksudnya kalau dia tidak wudhu atau tayamum atau tidak mandi besar kalau dia hadas besar. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bu nggih? Jazakillah. Nggih. Bukan termasuk sholat kodok. Beda. Maksudnya di kodok gitu kan. Beda. Kalau kodok kan punya utang. Iya. Kalau ada kan bukan punya hutang, tapi mengulang. Mengulang itu gini, Bu. Andai kan dia meninggal nggak punya hutang sholat. Kalau mengkodok kan dia punya hutang sholat ya. Karena kan pas lagi dioperasi kita nggak sadar. Kalau nggak sadar beda lagi. Oh. Orang nggak sadar, orang koma, itu ulama. Saya terangkan fikihnya dulu ya. Kata para ulama, orang yang koma, orang yang tidak sadar itu bisa dikiaskan ke orang gila, bisa dikiaskan ke orang tidur. Kalau ibu mengkiaskan, ibu ikut ulama yang mengkiaskan ke sama dengan orang tidur, ibu wajib qadha. Tapi kalau ibu mengkiaskan dengan orang gila, sepakat dengan ulama yang mengatakan dikiaskan dengan orang gila, maka ibu tidak wajib qadha. Abdullah bin Umar itu termasuk yang tidak mengqadha salatnya ketika beliau pingsan selama kurang lebih 6 hari. Beliau pernah pingsan selama 6 hari, begitu terjaga beliau tidak mengqadha salatnya. Itulah kenapa para ulama kemudian menyimpulkan bahwa dalam pandangan fikihnya Abdullah bin Umar, orang yang pingsan itu dikiaskan dengan orang gila. Orang gila ketika sadar dia tidak wajib mengqadha salatnya. Orang pingsan tidak wajib mengqadha salatnya. Di antara dalilnya itu Abdullah bin Umar itu. Nah, kebanyakan ulama mengkiaskan dengan orang gila. Jadi kalau ibu di bius total penuh misalnya dan koma, selama ibu tidak sadar itu, begitu ibu siuman, ibu tidak usah menghitung berapa lama tidak sholatnya itu, karena itu sudah tidak wajib diqadha. Itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mengulangnya itu di waktu-waktu misalnya kita ketinggalan di zuhur. Nggih. Atau di waktu. Mengqadhanya ini. Iya, mengulang. Oh, mengulang dan mengqadha tidak harus pada waktunya. Mengulang dan mengqadha tidak harus pada waktunya. Ya. Sadar aja. Ya, kalau bahasanya Nabi, Niatnya niat sesuai yang ditinggalkan gitu. gini. Kalau bahasanya Nabi, hendaklah barang siapa yang tidur atau terlupa, hendaklah dia segera mengerjakan sesuatu saat dia ingat atau saat dia bangun. Dan itu bisa di luar waktunya, termasuk i'adah. Mengulang itu tidak harus pada waktunya, bisa di luar waktunya. Niatnya sesuai dengan niat sholat yang kita tinggal itu. Saya bangun jam Betul. 8, ya sholat. Iya. Iya. Atau Iya. Johor lah mungkin ketiduran. Iya, betul. Niat sholat zuhur tetap gitu. Dan orang sering nanya, niatnya pakai qadha apa tidak? Kalau di Fardul Bahiyah dalam usul fikih, boleh niat qadha, bisa niat biasa juga gak ada masalah. Jadi orang niat qadha dengan niat biasa itu tidak ada masalah. Yang penting dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Masalah baju pakaian yang kotor. Saya dalam perjalanan, kadang ada teman yang nggak enak nih bajunya kotor atau takut kena najis, dalamannya harus ganti gitu kan. Kenapa ada orang yang suka sholatnya nanti aja deh di ini gitu kan? Karena dia merasa nggak enak nih, pokoknya harus bersih, harus ganti. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi merasa kotor. Ada. Ya itu harusnya gimana? Kemudian itu juga ada, saya kan sering trekking ya gunung ini. Saya kan kotor, sepatu udah training gitu kan. Tetap saya kadang sholat gitu kan, walaupun kan nggak kadang dilepas, kadang gimana lihat situasi kan. Nah itu kadang nggak dilepas, udah seadanya Ustaz. Paling kita bawa sejarah ngampar di hutan atau di mana gitu kan. Nah itu gimana ya? Mungkin secara kebersihan kan jelas pasti nggak bersih. Dan itu sholat kita cuma pakai aqua doang gitu. Nah itu gimana ya itu? Bagus. Saya terangkan. Yang pertama gini. Ketika seseorang dalam kondisi merasa baju dalamnya kotor lah gitu ya. Bahkan bisa jadi ya kecipratan najis segala bisa jadi. Karena tadi berhenti di toilet atau macam-macam. Ya, bisa jadi itu. Ya. Oke. Beberapa jamaah biasanya kalau arah pulang terutama itu
Biasanya saya tanya itu kalau saya lagi diajak jalan-jalan itu. Dan Al-Maghfirah lama nggak jalan-jalan dengan saya. Enggak, bercanda. Nanti Oktober kan Oktober jalan-jalan. Iya. Tahu aja ya. Insyaallah. Bercanda. Ustaznya nggak diajak. Bercanda sambil lihat. Sampai mana tadi Bu? Maaf, saya bilang gini ke jamaah itu. Oktober Selasa ketiga juga Iya, kan? satu tiga. Oh, nanti saya lihat lagi ke ya kan diagendakan di sekarang Bu. Iya. Sesuai jadwal jadi kajiannya pindah aja Ustaz. Insyaallah. Jadi saya bilang ke jamaah gini, ibu-ibu silakan dipilih. Kita mau berhenti di rest area untuk menjamak sholat kita, atau ibu nanti mau di rumah saja. Kebanyakan ya, kalau ibu-ibu itu di rumah aja Ustaz, di rumah aja gitu. Karena merasa kotor. Oke, saya bilang gini, kalau nanti ibu mau menjamak di rumah, ingat dijamak jangan dikosor ya, saya bilang gitu. Kan di rumah hanya boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Itu pun jangan sering-sering kalau dalam kotakan kata Imam Ahmad. Itu satu dulu. Yang kedua, ibu dari sekarang harus niat untuk menjamak takhir. Jadi supaya tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Nah, terus saya terangkan, sebenarnya kalau ibu hanya merasa kotor daleman atau apa, dalam kondisi kita yang safar seperti ini, kondisi najis yang sulit dihindari seperti itu dimakfu. Kalau di fikih itu ada istilah di fikih itu ada namanya umul balwa. Najis yang merata, yang sulit dihindari, termasuk yang ada di dalam pakaian kita. Mungkin ya kita bisa saja ganti macam-macam, tapi itu menyulitkan. Ya. Sementara dalam Islam ada rumus al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Maka dalam hal ini kalau di kitab ini ya masalah najis begitu itu dimakfu. Di kitab ini bab tentang najis banyak sekali najis yang dimaafkan di antara termasuk karena kondisi yang sulit tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi istilahnya dimakfu, dimaafkan. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Saya kan itu ikut taklim di Mutiara Gading. Nggih. Terus gamis saya itu di bawah mata kaki. Terus dia bilang, Bu, kalau bisa jangan pakai gamis yang di bawah mata kaki. Nanti buat sholatnya nggak sah. alasannya? Jadi kotor soalnya raprah. Jadi kalau mau di mata kaki aja gamisnya gitu. Baik, saya mau terangkan dulu ya. Sebenarnya hal serupa itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, nanti kalau kena najis bagaimana? Beliau menjelaskan disucikan oleh tanah berikutnya. Tapi saya mau terangkan lebih utuh ya secara fikih ya. Lebih utuh gini. Ini rumusnya begini. Punggung kaki bagi wanita itu ulama beda pendapat apakah itu aurat atau bukan. Saya ulang ya, punggung kaki itu ulama beda pendapat apakah itu aurat atau bukan. Ini khilafiyah mu'tabarah ya. Khilaf di antara para ulama yang diakui secara fikih dan masing-masing punya dalil. Kalau saya baca dalam bukunya Syekh Albani rahimahullah, itu ada pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan dhaifnya hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa punggung kaki itu aurat. Maka kalau misalnya ibu nuruti perkataan saya tadi sehingga ibu persis di mata kaki tidak sampai di bawah mata kaki, itu boleh-boleh saja tidak ada masalah. Kenapa? Tadi saya ulang, berarti ibu menganggap punggung kaki bukan aurat karena hadis tentang punggung kaki itu aurat itu lemah hadisnya. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, tapi kalau ibu misalnya wes gak apa-apa aku tetap di bawah mata kaki. Jawabannya hadis berikutnya tadi itu bahwa kalaupun ada najis itu disucikan dengan tanah berikutnya, gesekan tanah berikutnya. Nah, cuman gini Bu ya, kalau kita baca hadis itu ada namanya tangkihul manat, tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu menguji relevansi ilat dengan wakil kejadian sekarang. Dulu di masa Nabi itu disampaikan di bumi Mekah atau di bumi Madinah. Yang notabene tanahnya itu padang berbatu. Jarang telak lentung kayak di sini, Bu. Nah, jadi kalau misalnya menyapu tanah itu tanahnya tanah berbatu.
Jadi ujungnya itu nggak patek ngetel gitu loh Bu. Tapi kalau di kita kalau betul-betul nyapu ya, betul-betul nyapu lantai, kita jalan kaki di Kemang aja jarak sekian meter, insya Allah bagian bawahnya itu ada tulisannya ngetel gitu, apa ngetel itu? Iya itu dan itu yang konteksnya mesti disesuaikan menurut saya ya. Makanya saya pribadi itu termasuk yang tidak mau berkeras-keras, karena para ulama kita juga tidak berkeras-keras. Jadi saya ngelihat teman-teman yang sampai di bawah mata kaki nggih monggo, karena itu pilihan hukumnya. Kayak ibu misalnya tidak ada masalah. Namun kalau ada yang meletakkan persis di mata kaki, karena punggung kaki itu ada yang melemahkan hadisnya tentang itu aurat, maka juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggak, cuma saya terangkan lebih utuhnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Yang lain silakan kalau ada. Jadi tidak harus sama kaki ya Pak ya? Tidak harus gitu kan? Iya, pokoknya gini. Boleh. Ya, silakan ibu sampai bawah nggak ada masalah. Ya, tetap sah. Ibu kan tadi beliau bilang bisa nggak sah. Nggak, tenang, ibu tetap sah kok, tetap sah. Saya cuma cerita aja lebih utuhnya. Andikan ibu sepakat dengan beliau sampai mata kaki, berarti kan punggung kaki kelihatan, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Punggung kaki kelihatan itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Oh gitu ya. Masa gitu? Oh. Monggo yang lain kalau ada? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu? Sudah tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Dan semoga negara kita Allah jadikan negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin. Allahumma amin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.